Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijiba Ciptaningsih dari Politeknik Negeri Semarang, Prodi Perbankan Syariah kelas PS3B. Izinkan saya melalui video ini untuk menjelaskan tentang pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Oke, tidak usah lama-lama, saya akan menjelaskan tentang pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian zakat sendiri yang berasal dari bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Lalu dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan. Lalu terdapat 8 golongan atau asnaf penerima zakat. Nah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fakir. Nah, fakir ialah orang yang berhak menerima zakat fitrah dan yaitu orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian dan sudah sepatutnya mendapat bantuan. Lalu yang kedua ada miskin. Nah, selain fakir, golongan miskin juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Lalu yang ketiga ada amil. Nah, amil itu yaitu orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga penyalurannya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Nah, mereka juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima ada riqab. Nah, riqab ini biasa disebut sebagai hamba sahaya. Nah, riqab merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, pada zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Lalu yang keenam ada ghorim. Nah, ghorim ini yakni mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Nah, dengan kata lain, ghorim ini adalah mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada jatuh tempo pembayaran. Nah, sementara orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi atau berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada fisabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Contohnya pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan. Lalu yang terakhir ada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Lalu tujuan dari zakat menurut Juanda yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup. Nah, yang kedua, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahik. Yang ketiga, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta. Kemudian yang kelima, sebagai sarana pemertaan pendapatan. Kemudian yang keenam adalah mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. Kemudian ada indikator pemberdayaan zakat. Nah, indikator pemberdayaan zakat itu ada 2. Yang pertama, ketepatan sasaran program dan pemantauan program. Yang kedua, indikator sosial program dan tujuan program. Oke, kita lanjut ke prosedur penting pendayagunaan zakat. Nah, dalam pendayagunaan zakat itu ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah melakukan studi kelayakan. Yang kedua adalah menetapkan jenis usaha produktif. Yang ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, melakukan evaluasi. Dan kemudian yang keenam adalah membuat laporan.
Nah, selanjutnya ada ukuran efektivitas menurut Handoko. Nah, kenapa kita perlu tahu untuk ukuran efektivitas? Karena sesuai dengan materi yang kita bahas mengenai ketepatan dalam penyaluran zakat. Untuk ukuran efektivitas yang pertama adalah kegunaan, yang kedua ada ketepatan dan objektivitas, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada efektivitas biaya, yang kelima ada ketepatan waktu, dan yang keenam ada akuntabilitas. Oke, selanjutnya ada ketepatan dalam penyaluran zakat. Nah, yang pertama adalah untuk agar bisa tepat dalam penyaluran zakatnya ini, yang pertama ada kita bagi dulu pembagian jenis zakatnya. Yang pertama ada zakat muqayyadah dan zakat ghairu muqayyadah. Nah, perbedaannya jika zakat muqayyadah itu adalah zakat yang terikat dan zakat ghairu muqayyadah itu zakat yang tidak terikat. Nah, untuk zakat muqayyadah itu donatur menyampaikan peruntukan atau maksud dari dana zakat yang didonasikan kepada tujuan atau keperluan yang spesifik tertentu, seperti misalnya dana zakat diberikan kepada panti asuhan atau infak yang diperuntukkan untuk pembelian tanah, seperti itu. Nah, beda dengan zakat ghairu muqayyadah yang di dalamnya tidak ada atau tidak diperuntukkan untuk tujuan tertentu, seperti itu. Lalu selanjutnya, dana zakat yang disalurkan kepada mereka yang berhak adalah sebesar 80% dari total dana yang terkumpul. Sedangkan 20% dana zakat digunakan untuk operasional amil zakat, termasuk di dalamnya ujroh amil zakat dan juga lain-lain. Nah, mengapa 20% untuk operasional amil? Karena amil itu juga mustahik, jadi amil berhak menerima bagiannya, seperti itu. Lalu untuk ketepatan dalam penyaluran zakat, yaitu beberapa kegiatan pengumpulan dari penyaluran zakat itu dilakukan oleh relasi badan amil zakat untuk mengefektifkan biaya, karena jika badan amil zakat sendiri yang menangani untuk kegiatan penyaluran atau penghimpunan seperti itu, maka akan menambah biaya bagi amil zakat, yang dimana gaji amil zakat sendiri itu diperoleh dari zakat itu sendiri. Lalu ada penyaluran zakat yang disalurkan tepat waktu setidaknya dalam jangka waktu 1 bulan berdasarkan permintaan pada pos penyaluran terprogram berdasarkan proposal atau yang bersifat insidental. Nah, di sini dimaksudkan agar proses penyaluran dana zakat itu bisa tepat sasaran. Oke, selain itu zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada kegiatan konsumtif. Akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, seperti tujuan pendayagunaan zakat, yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan modal usaha. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang tepat pengembangan zakat bersifat produktif. Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.